lagi sama aku Aziza dan Ibu di Yuk Jelajah Banua edisi Masjid Sultan Syuriansyah. Aziza, Ya, hari kenapa, ini Bu? kita mau ngajak teman-teman itu ke Masjid Mau Sultan kemana? Syuriansyah. Wah, Tuh, di situ masjidnya. Nah, Masjid Sultan Kenapa? Syuriansyah itu adalah masjid tertua di Kalimantan. wah, Dan keren banget. ya, Tapi dan tetap kokoh dan kuat banget bangunannya betul, ya, Bu, dan ya? masjid itu menyimpan sejarah kota Banjarmasin Wah, dari tahun berapa ya? di tahun Tahun nggak udah tahu. kayak yang bener-bener udah lama Nah, banget. yuk, nggak usah berlama-lama kita Oke, daripada melihat kalian penasaran, seperti apa sih masjid itu, ya? masuk aja yuk. Yuk. Makasih. Masjid Sultan Syuriansyah merupakan masjid tertua di Kalimantan yang dibangun pada tahun 1526. Masjid dibangun atas perintah Sultan Syuriansyah, yaitu raja pertama Kerajaan Banjar. Sultan Syuriansyah yang aslinya bernama Pangeran Samudra berpindah memeluk Islam sesuai perjanjian yang dibuat bersama Kerajaan Demak di Jawa. Ketika itu, Sultan meminta tolong kepada Kerajaan Demak untuk membantunya dalam perebutan kekuasaan melawan pamannya. Masjid ini sebagian besar bahan bangunannya adalah kayu ulin dengan arsitektur Banjar. Atapnya bertingkat dari sirap kayu ulin. Ada tungkul di ujung atap, serta ada ornamen-ornamen yang khas Banjar. Ya, kalau dilihat-lihat sih atapnya mirip dengan atap Masjid Agung Demak ya. Sekarang kita lihat yuk bagian dalamnya. Sampai sekarang, masjid ini masih digunakan untuk aktivitas warga, sholat 5 waktu, kajian agama, maupun pendidikan anak-anak usia dini. Nah, di tengah-tengah bangunan dalam ini ada 4 soko guru, yaitu kayu penyangga utama yang merupakan kayu ulin utuh. Bagian ini nih masih asli, umurnya sudah hampir 500 tahun. Jadi yang asli ini apa ya? 1, 2, 3, 4. Ya. Itu soko guru yang asli. Soko yang asli. Bahannya apa, Pak? Bahannya Kayu dari kayu ulin. Kayu ulin. Ya, kayu ulin. Muat ya. Banget yang Yang ulin tuh yang semuanya ulin ini sekarang dilapis karena menghindari orang yang Oh, itu dilapis. tidak baik. Ini dilapis. Yang aslinya ada di dalam. Jadi kayu ulin yang dicari Utuh. itu asli. Kayu besi namanya. Jadi ini kayu ini dicari oleh yang ditugaskan waktu itu oleh Sultan Syuriansyah mencari kayu ini namanya Datuk Pujung atau namanya Arya Malangkan. Ini disuruh mencari, maka diketemukanlah ulin 4 biji yang dicari di daerah perbatasan Kaltim sama daerah Kota Baru Pagatan. Nah, ditemukanlah ulin 4 biji dibawa oleh beliau yang namanya itu Datuk Pujung atau Arya Malangkan, dibawa ke Banjar dengan beberapa waktu singkat saja sampai ke tempat ini. Karena dulu namanya orang sakti, mencari tempat mencari ulin itu tidak seperti orang sekarang lama. Dibawa beliau dicabut, dibersihkan, dibawa beliau Cabut. gitu, dibawa ke Banjar. Jadi beberapa harinya sampai dan berbulan-bulan. Jadi bukan lama. Jadi dibawa ke Banjar untuk pembangunan masjid ini. Karena perintah Sultan Syuriansyah yang namanya Datuk Pujung, orang sakti yang dibawa mencari kayu ulin. Dia ketemukanlah, dibangunkanlah di sini 4 biji. Nah, jadi untuk soko guru Masjid Sultan Syuriansyah dibangunlah bersama masyarakat Kuin Banjar. Nah, itu namanya. Jadi jadilah Masjid Sultan Syuriansyah. Inilah soko gurunya aslinya. Ini dilapis. Ini luarnya di dalamnya yang aslinya. Itu apa namanya? Ukirannya itu ada maknanya enggak? Tidak ada maknanya, cuma itu sebagai hiasan ya. Itu ciri khas Banjar. Ciri khas Banjar itu. Khas Banjar. Pak, kalau apa namanya mimbar sama itunya gimana? Itu mimbar. Oh, itu di situ. Boleh Itu ya, mimbar Pak? aslinya. Mimbar kuning. Itu mimbar asli juga dari Ya. Sultan Syuriansyah itu. Peninggalan beliau juga. Lalu ada mimbar yang juga masih asli. Ini mimbar Masjid Sultan Syuriansyah. Ini asli juga. Yang namanya mimbar kuning. Mimbar kuning. Mimbar namanya. kuning. Kuning. Bukan kuning. Kuning. Oh, Bukan kuning. Mimbar kuning namanya. Mimbar ini dipakai
mulai zaman dulu sampai sekarang untuk khotbah Jumat. Masih dipakai sampai sekarang? Masih dipakai sampai sekarang. Kuni itu artinya apa? Kuni itu artinya khas, asli, seaslinya untuk kerajaan, asli seaslinya. Jadi ini belum diubah dari dulu? Belum, sampai sekarang. Ini ulin juga? Ulin juga, ulin semua. Ini ulin semua. Jadi ini untuk khotbah para khatib di sini. Jadi, berdiri di sini? Berdiri di sini. Jadi naik sini pakai tongkatnya begini. Ini namanya mimbar kuning. Asli Bu, peninggalan kerajaan Banjar sampai sekarang. Kemudian, pintu ini juga masih asli. Semuanya dari kayu ulin alias kayu besi. Sejarah masjid ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok Sultan Suryansyah. Mau tahu lebih jauh? Mari kita kunjungi makam Sultan Suryansyah. Jaraknya hanya 500 meter dari masjid ini. Tapi karena tadi ada yang menawarkan tumpangan dengan klotok, ya kita ikut saja. Yuk! Di sini ini kompleks makam Sultan Suryansyah. Lokasi ini tadinya adalah istana raja. Batas istana asli juga masih terlihat. Jadi, sebelum meninggal, Sultan meminta supaya ia dikuburkan di lokasi bekas istananya. Ya, di sini inilah. Kenapa jadi disebut Pangeran Samudra, Bu? Karena beliau lagi kecilnya dihanyutkan di lautan, di samudra yang luas. Lalu ditampung oleh Patih Masih. Patih Masih menampung, dibesarkan beliau. Lama-kelamaan Sultan Suryansyah sudah dewasa, diangkatlah jadi raja pertama di Banjarmasin. Nah, jadi kenapa sih beliau Islam? Karena beliau berjanji dalam kerajaan itu apabila menang berperang dengan paman beliau, karena paman beliau bernafsu hendak mengambil kerajaan beliau. Paman beliau itu bernafsu hendak mengambil kerajaan, tapi tidak berlawanan dengan beliau. Jadi terjadi peperangan. Jadi dalam perang itu supaya menang, maka minta bantuan kerajaan Demak. Minta bantu kerajaan Demak dengan janji apabila menang saya masuk Islam satu keluarga. Ternyata dalam peperangan itu antar paman dan keponakan menang. Jadi beliau berjanji menepati janji masuk Islam. Yang datang utusan dari Demak itu siapa namanya? Hatib Dayan. Itu utusan dari Demak. Yang mengutus Hatib Dayan itu namanya adalah Wali Songo. Yang mengutus siapa? Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri mengutus ke Banjarmasin Hatib Dayan. Hatib Dayan yang mengislamkan beliau dari Demak. Di sini juga ada makam Khatib Dayan alias Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Beliaulah yang mengislamkan Sultan dan seluruh warga kerajaan kala itu. Dan yang mengutus Khatib Dayan ke kerajaan Banjar ketika itu adalah Sunan Gunung Jati. Nah, jadi begitulah ya perjalanan kita dari masjid kemudian ke makam Sultan Suryansyah. Ini cikal bakal dari Banjarmasin ya Pak? Iya. Enak kan kalau belajar sejarah di sini? Iya. Nempel di otak ya? Dari gak tahu jadi tahu, dari tahu jadi tambah tahu. Iya, betul. Keren banget sih sejarah-sejarahnya, sangat. Ini dia jadi kayak belajar lagi, jadi semakin tahu lagi tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Banjar. Betul. Terima kasih juga buat Bapak Ya, yang sama-sama. sudah menerangkan semuanya dari kita di masjid tadi ya Bu ya. Iya. Sampai sini ada semuanya juga semuanya.
lengkap banget dijelasin. Oke, segitu aja dulu perjalanan Sampai kita jumpa hari lagi. ini. Sampai jumpa di Yuk Gajah Banua selanjutnya.